Sementara Alex memanggil Erin yang melintas di depan toko miliknya dan bermaksud memberikan cat tambahan untuknya. Erin pun mengucapkan terima kasih dan menerimanya, lalu bergegas pulang. Namun saat melihat Erin kepayahan membawa 2 kaleng cat itu, akhirnya Alex pun menawarkan untuk mengantarnya pulang. Erin pun mengucapkan terima kasih pada pria itu, yang ternyata Alex diam-diam menyukai Erin. Sementara Erin pun menjalani hari-harinya dan membuat agar dirinya merasa nyaman di sana. Joe pun selalu datang mengunjunginya walaupun hanya untuk sekedar berbincang. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Lanjut ke part berikutnya. Kembali terbayang pertengkarannya dengan sang suami yang selalu menyiksanya, membuat wanita bernama Erin ini menjadi trauma dan terus dibayangi ketakutan. Dan malam itu ia melihat sebuah mobil yang berhenti di depan rumahnya, namun tak berapa lama mobil itu pun pergi. Keesokan harinya saat akan pergi bekerja, Erin pun melihat sebuah sepeda yang terparkir di bawah pohon itu dengan sepucuk surat, di mana ternyata sepeda itu adalah pemberian pria bernama Alex untuknya agar ia bisa menggunakannya saat pergi bekerja. Namun Erin mengembalikan sepeda itu karena ia merasa tak suka dengan cara Alex yang diam-diam mendatangi rumahnya di tengah malam. Alex pun berusaha menjelaskan maksudnya karena ia merasa kasihan melihat Erin yang lalu lalang berjalan kaki. Namun lagi-lagi Erin bersikeras menolak pemberiannya itu. Tapi saat bercerita pada Joe, wanita itu justru mengatakan kalau tak seharusnya Erin menolak kebaikan Alex. Terlebih orang-orang di kota kecil itu memang sudah terbiasa berbuat baik pada semua orang, karena wilayah itu juga sangat damai dan aman. Membuat Erin akhirnya memikirkan ucapan Joe dan pergi menemui Alex lalu meminta maaf pada pria itu. Namun tiba-tiba ia melihat beberapa petugas polisi muncul dan menjadi khawatir mereka sedang mencari dirinya. Namun ternyata mereka hanya sekedar mampir dan membeli sesuatu. Tapi tiba-tiba Josh, putra sulung Alex, terjatuh dan tercebur ke air, membuat Alex panik dan berlarian menolong putranya itu. Sementara Erin mencoba menenangkan Lexi, putri bungsu Alex yang menangis ketakutan. Saat akan pulang, Alex pun mengucapkan terima kasih pada Erin karena berada di sana menemani putrinya. Sementara suaminya yang meradang tampak galau dan terus mencari di mana keberadaan Erin. Dan kali ini ia membuat edaran dengan wajah Erin yang ia duga telah berubah gaya rambutnya dan menyebarkannya ke seluruh wilayah dengan keterangan jika Erin telah menghabisi seseorang. Benar-benar suami tak ada akhlak. Hingga edaran itu pun sampai ke wilayah tempat Erin bersembunyi. Namun para petugas polisi di tempat itu tak begitu mengenali gambar di edaran tersebut. Dan hari itu saat Erin melintas di depan toko Alex, gadis kecil itu pun mengajak Erin untuk ikut bersama mereka pergi ke pantai. Yang ternyata Erin menyetujuinya, membuat Alex merasa gembira. Namun tak begitu dengan putranya Josh yang sejak kematian ibunya, bocah laki-laki itu menjadi pemurung dan tak menyukai wanita yang dekat dengan ayahnya. Namun Erin tetap bersikap santai dan tampak tak terganggu dengan hal tersebut. Mereka benar-benar menikmati kebersamaan itu hingga membuat Alex semakin menyukai Erin. Saat mengantarnya pulang, Erin pun menawarkan Alex untuk melihat hasil lantai yang ia cat kemarin. Namun saat berjalan di dalam, tiba-tiba Alex terpeleset. Namun hal itu justru membuat keduanya tertawa geli. Sementara suami Erin kembali mendatangi wanita tua itu karena ia sangat penasaran dan curiga jika wanita itu mengetahui di mana istrinya. Tapi wanita itu tetap mengatakan jika ia tak tahu apa-apa tentang Erin.